بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يبل الرحم ببلالها. قال الإمام رحمه الله: yuballu di sana? يبل Yabullu. Di situ yuballu. يبل Di Mas Ali cetakannya apa? Enggak dicetak. 990. Gol mobil ya, golan ya. Yuballu atau yuballu? Di sini tuballu mana? Hah? Tuballu. Sofia Zulet. Kalau antum apa tadi? يبل Yabullu. Kalau cetakan Fathul Bari, Yabullu Ar-Rahimah. Sahih? Itu antum Yabullu Ar-Rahimah. Di antum apa? يبل الرحم. Yuballur Rahimu. Kalau di sini ini sama yang Mas Ri. Tuballur Rahimu. Tuballur Rahimu. Beda-beda. Rahim itu apa? Hah? Rahim itu apa? Rahim, Ya, rahim. maksudnya ada sampai ada tu, ada yu. Gini kalau misalnya kan misal di sini contoh lah, misalnya kita baca babnya dulu. Bab Yabulur Rahima bibalaliha. Sahih di situ apa? Bibalaliha, semua sepakat bibalaliha. Bibalaliha. Di sini juga bibalaliha. Misal dari Fathul Bari ini ada Yabulur Rahima. Nah, Yabulur Rahima. Rahima di sini sebagai maf'ul kalau misal di Fathul Bari ini. Yabullu yaitu dia menyambung rahim, memercikkan rahim, kasih sayang. Ya, fa'ilnya di sini ya bisa siapa? Bisa insan atau Rasulullah atau siapa. Itu kalau misal di sini. Kalau dengan lafal Yabullur Rahima. Kalau dengan lafal antum apa itu? Yabullur Rahima. Yabullur Rahima bibalaliha. Berarti balik satu versi. Yabullur Rahima versi persis dengan yang di Fathul Bari. Versinya antum Pak Rahmat? Yuballur rahimu. Yuballur Rahimu. Yuballur rahimu. Berarti rahimu di sini naibul fa'il. Dan yuballu itu sebagai fi'il mudhari' majhul. Ya kan? Dan biasanya itu boleh dengan rahim itu kan muannats kan? Muannats. Tapi ini dengan mudzakkar, bukan tuballu. Ya kan? Bukan tuballu. Contoh kalau misal di ayat Al-Qur'an juga ada seperti itu di surat Al-Baqarah misalnya. Kita nanti bisa coba lihat nih. Di surat Al-Baqarah yang tentang wala tanfa'uha syafa'atu wala yuqbalu minha 'adl, ya. Ayat berapa itu? Ada yang tahu enggak ayat berapa? Ayat 100-an awal-awal itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Juz 1 akhir. Hah? Juz 1 akhir. Juz 1 akhir-akhir ya. 2 lembar. 1 lembar. Walan tardo. Walan tardo 'anka al-yahud walan nasara. Nah, di itu ada ayat 123, tapi ada sebelumnya. Oh, itu ayat Atau setelahnya mungkin. sebelum itu. Sebelumnya.
Coba lihat. Ada Wa idna jainakum. ayat berapa? Wa idna janakum min al-fir'auna yasumunakum gitu. Sebelum ayat 48. 48 berarti 47. Nah, ayat 48. 48. Iya, 48 coba lihat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun, ya kan? Nafs itu muzakkar atau muannats? Muannas. Muannats. Tajzi pakai ta kan? Fi'il mudhari ini berarti nafs ini dan fi'il mudhari ma'ruf dia, bukan majhul. La tajzi jazaya jaziyan. Tapi kemudian kau gantung lihat la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Ya enggak? Pakai ya, bukan pakai ta. Padahal syafa'ah jelas ini muannats. Ya, harusnya kan normalnya atau sesuai dengan kiasan wala tuqbalu minha syafa'ah. Tapi wala yuqbalu minha syafa'ah. Bukan tuqbalu sini. Berarti boleh. Kalau misalnya fi'il mudhari'nya majhul untuk naibul fa'il, maka boleh di sini. Kadang-kadang terjadi itu, bukan hanya ini aja. Ya. Maka tadi yuballu ar-rahimu, ya, yang versi ini yuballu ar-rahimu, ya. Tapi itu fi'il mudhari majhul. Sekarang di sini babun tuballu ar-rahimu bibalaliha. Ini dengan normalnya, dengan kiasan normal. Tuballu ar-rahimu bibalaliha. Apa arti balal? Mablul, apa arti mablul? Basah. Mablul itu artinya basah. Percikan, ya. Dipercikan rahim dengan percikan rahim. Masya Allah. Itu ya. Baik. Lanjutkan Pak. Ini masalah khilafiyah dulu aja. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرا بن العاص أن عمرو بن العاص عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين زاد عنبسة ابن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو ابن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني أصلها يعني أصلها بصلتها apa basilah? Bisilatiha. Ya, bisilatiha. Berarti makna dari ya bullur rahima bibalaliha itu yasilur rahim bisilatiha, yaitu memercikan rahim dengan percikannya, maknanya adalah menyambung rahim dengan sambungannya, itu artinya. Tapi ini hadis perlu konsentrasi sedikit nih, ya. Atau memang seharusnya konsentrasi terus, bukan sedikit ya. Apa itu? Enggak. Itu tambahan aja. Itu jangan-jangan tulisan antum mungkin. Oke, 5990. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsani, kita hitung dulu sanadnya ini juga kita pelajari insyaallah. Haddatsana. Masyaallah. Di situ haddatsani atau haddatsana? Haddatsani. Antum syad berarti. Beda sendiri. Haddatsani Amr bin Abbas.
haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim anna Amr bin Al-As. Kam? Berapa? Ada? 6. Sampai sini ada kitab, Anda mengenalkan kitab namanya Taqrib At-Tahdzib, dokumentasi tentang para perawi sini secara ringkas kalau dia ini. Amr bin Abbas ya. Amr bin Abbas. Dia adalah Amr bin Al-Abbas Al-Bahili, Abu Uthman Al-Basri, yaitu dari Basrah. Dari Basrah. Dia adalah seorang yang saduq, yaitu saduq, dipercaya dan kadang-kadang bisa bersalah. Min al-ashirah, itu dari tabaqat ke-10 dalam Taqrib At-Tahdzib, tabaqat ke-10. Berarti termasuk di bawahnya tabi'ut tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in dia. Di bawahnya. Wafat pada tahun 235 Hijriah. Ana pengen kelak nanti kalau antum udah agak lebih sering lagi ngaji Sahih Bukhari sama Sunan Nasai, ana pengen ngasih antum kitab ini. Bawa ini. Mau. Antum nanti bisa nyari semua ini yang perawi di sini. Hah? Taqrib At-Tahdzib. Terjadi imam kita. Hah? Terjadi imam hadis. Enggak. Emang kenapa? Dari ini asli ini Tahdzibul Kamal. Ada kitab namanya Kamal, karya Al-Maqdisi, ya kan? Panjang. Kemudian diringkas. Bukan diringkas, ditahdzib, diatur oleh Al-Mizzi. Jadi kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'i Rijal. Ada sekitar 50 jilid lah. Nah, kemudian ini cetakan yang kecil-kecil kayak gini. Ya. Kalau cetakan normalnya bisa 50-an jilid. Ini 8 jilid aja. Nah, kemudian Tahdzibul Kamal diringkas lagi dan diringkas oleh Imam Az-Zahabi jadi Tadhhibut Tahdzib. Nah, Tadhhibut Tahdzib. Kemudian Imam Ibnu Hajar meringkas dan menata kitab Tahdzibul Kamal dan memperbaiki yang ada di Tadhhibnya Az-Zahabi menjadi Tahdzibut Tahdzib. Ya. Itu ada belasan jilid. Nah, Tahdzibut Tahdzib dan semuanya ringkasnya diambil yang inti sari doang dari sini. Taqribut Tahdzib. Nah, pengen insyaallah kalau antum udah lumayan kebiasaan mendengar nama-nama perawi, nanti kita mulai antum pakai kitab ini. Ya kalau bisa antum bawa ke rumah nggak apa-apa. Nanti kalau ada iniannya, antum cari. Ini ibaratnya mu'jam, kamus. Kayak kamus. Hah? Iya, kamus Rijal. Tadi kasih yang ini aja dulu, ringkas. Belum kayak ini, kalau ini panjang ini. Jangan nanti mempercepat kematian kalau misalnya antum belum ini ya. Nah, ini masih mending, ini nanti agak nanti dikit. Insyaallah kalau antum udah bisa enak banget. Jadi kemudian Amr bin Al-Abbas ya. Coba kita lihat dokumentasi Amr bin Al-Abbas. Pada 9. Amr bin Al-Abbas ya. Di sini Amr bin Al-Abbas dikatakan Al-Bahili, Abu Uthman Al-Basri, Al-Huzai, Ar-Ruzzi. Beliau meriwayatkan dari beberapa perawi. Antum nih ya, siapa di sini yang meriwayatkan di hadis ini? Beliau pernah meriwayatkan dari diantaranya perawi yang beliau riwayatkan darinya Ibrahim bin Sadaqah, Ibrahim bin Nasih, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi. Ingat Abdurrahman bin Mahdi ya? Yang kemarin ada ceritain. Ingat gak? Yang kemarin ada ceritain. Abdurrahman bin Mahdi yang mengirim surat ke Imam Syafi'i, minta kitab usul fikih kan. Kemudian Muhammad bin Ja'far Gundar. Ini bukan di sini bukan? Hah?
Muhammad bin Ja'far ini dikenal dengan nama Gundar. Gunadarma. Nggak Gundar. Bukan Gunadarma itu. Hah? Ini udah tahan. Dia bocorin. Iya. Dan dikatakan oleh Al-Mizzi di sini, zakarahu Ibnu Hibban fi kitab Thiqat. Amr bin Al-Abbas ini Ibnu Hibban mengatakannya di kitab Thiqat ada, yaitu berarti dia thiqah menurut Ibnu Hibban dan menurut beberapa ulama. Tapi itu Amr bin Abbas. Amr bin Abbas gurunya Imam Al-Bukhari. Ini tadi Amr bin Abbas berasal dari mana? Dari Basrah, oke? Perawi Basrah. Kemudian qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far dari Basrah juga. Kalau misalnya kita kembali ke Taqrib Tahdzib, langsung ketemu di sini. Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali Al-Basri dari Basrah juga, al-ma'ruf bi Gundar. Dikenal dengan nama Gundar. Jadi kalau misalnya nanti ada perawi antum temu an Gundar misalnya, haddatsana Gundar. Gundar di sini sebenarnya ada beberapa nama Gundar. Ya, tapi yang masyhur Muhammad bin Ja'far. Dan asal dari namanya Muhammad, bukan Gundar. Bukan Gundar. Dalam Syiar A'lam Nubala untuk Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali Gundar ini disebutkan bahwasanya guru beliaulah yang menjulukinya Gundar. Bukan beliau menamakan diri sendiri. Jadi ini laqab. Maknanya itu pendek gede. Apa kau kita ada apa tadi? Bantet. Pendek gede gitu, pendek gemuk. Muhammad bin Ja'far. Nah, Muhammad bin Ja'far kalau dalam Tahdzibul Kamal, kalau dalam Taqribut Tahdzib, Muhammad bin Ja'far itu, nama Muhammad bin Ja'far ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ada 9 nama. Di Taqribut Tahdzibul Kamal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 juga. Afwan 8. Berarti banyakkan di sini. Nah, ini Muhammad bin, yang benar ada di sini Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali. Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali 265. Jadi kalau untuk para ulama hadis itu biasa kayak gini, nyari-nyari kayak gini daripada online kan. Ini kayak gini. Lebih sulit. Nah, Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali Abu Abdullah Al-Basri. Berarti dari mana Gundar nih? Dari Basrah. Nah, Muhammad bin Ja'far ini muridnya Syu'bah selama 20 tahun. Masya Allah kan? Antum baru di sini 3 pekan aja udah kayak agak gimana gitu, sebel gitu kan? Ini 20 tahun Muhammad bin Ja'far Al-Gundar berguru sama Syu'bah. 19 tahun lagi. Nah, Muhammad bin Ja'far Al-Gundar ini meriwayatkan dari banyak para perawi, di antaranya nih Husain Al-Muallim, kemudian Sa'id bin Abi Arubah, dari Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah juga meriwayatkan dari mereka. Kemudian dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kemudian dari Abdul Malik bin Juraij, dari Ma'mar bin Rashid. Yang anda sebutin yang masyhur-masyhur aja. Tapi dari yang tadi nama tadi, mana yang meriwayatkan untuk hadis ini? Gundar meriwayatkan dari siapa di sini? Syu'bah. Tadi ada kan Syu'bah? Syu'bah bin Al-Hajjaj, ulama besar. Ya. Jadi Syu'bah ini ulama besarnya. Nah, Muhammad bin Ja'far berguru pada Syu'bah berapa tahun tadi? 20 tahun. Dan Muhammad bin Ja'far itu terkenal, atau Gundar terkenal dengan nulisnya. Jadi beliau kitabi banget, yaitu nulis hadis-hadis. Ya, sehingga kekuatan beliau, kesiqahan beliau itu terkenal di kitab-kitabnya. Ya. Dan beliau termasuk perawi
yang paling mutqin ya, untuk hadisnya Syu'bah. Ya, karena 20 tahun. Makanya Abdullah bin Al-Mubarak berkata di sini, "Idza ikhtalafa an-nasu fi hadits Syu'bah fa kitabu Ghundari hakamun bainahum." Kalau misalnya manusia itu pada berselisih tentang hadisnya Syu'bah, maka kitabnya Ghundar itu sebagai hakim. Yaitu hadisnya Syu'bah kok gini, tapi kok ada riwayat lain hadisnya Syu'bah itu bertentangan misalnya. Maka harus didatangkan kitabnya Ghundar untuk menyebutkan mana yang benar sebagai hakim. Ya, kitabnya Ghundar. Nah, di sini Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, "Sami'tu Ghundaron yaqul." Saya mendengar Ghundar berkata, "Lazimtu Syu'bah 20 sanah." Saya bermulazamah dengan Syu'bah. Mulazamah artinya apa? Sebenarnya kayak gini mulazamah ini mulazamah. Tapi kalau misalnya antum di kajian besar, itu bukan mulazamah namanya. Itu hadir saja. Beda ya. Ya enggak? Mulazamah bertatap gini dan continue. Ya, jadi misalnya antum ngaji di kajian misal Ustadz Nuzul misalnya. Terus pada pekan ini, akhir pekan di weekend, hari Ahad misalnya. Kemudian pekan depan ke Ustadz Muhtaram. Pekan depannya lagi ke Ustadz Sulam. Pekan depannya lagi, sebulan lagi baru ke Ustadz Nuzul lagi. Apakah ini kita sama dengan bermulazamah dengan Ustadz Nuzul? Enggak. Bukan mulazamah ini, walaupun rutin tiap bulan. Tapi enggak langsung tatap muka, tapi jauh gitu. Enggak interaksi sama sekali, ini bukan. Nah, kalau Ghundar ini bermulazamah sama gurunya Syu'bah bin Al-Hajjaj selama 20 tahun. Katanya lazim tu Syu'bah 20 tahun. Bermulazamah dengan Syu'bah 20 tahun. Lam aktub min ahadin ghairihi syai'an. Saya selama 20 tahun itu enggak pernah nulis apapun dari selain Syu'bah. Gimana, paham enggak? Jadi cuma nama Syu'bah doang. Ibarat kalau antum di sini kajian cuman misal sama anak doang, nyatet faedah, enggak pernah ngaji sama selain anak misalnya. Masya Allah. Kalau ada kayak gitu tuh anak takut sendiri jadinya. Wa kuntu idza katabtu anhu aradtuhu alaihi. Dan saya kalau misalnya saya nulis tentang nulis faedah dari gurunya Syu'bah ini, maka aradtuhu alaihi. Arad itu menampilkan kepadanya. Ini beh yang tadi saya tulis gitu. Ibarat kalau misalnya antum nulis faedah, antum kasihin ke anak, ditampilkan ke anak, ini tolong koreksi dong. Nah, pas anak koreksi tulisannya kan. Nah, itu Muhammad bin Ja'far Ghundar itu 20 tahun berguru. Ya ini hikayat kecil ini ya sebagai contoh salaf kita kayak gini mereka ketika mencari ilmu kayak gitu ya. Nah, hadatsana Muhammad bin Ja'far Ghundar, hadatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj. Udah imam besar dari Basrah. Nah, Syu'bah bin Al-Hajjaj itu dari Basrah berguru kepada Ismail bin Abi Khalid. Nah, Ismail bin Abi Khalid ini dari Kufah. Jadi sanad ini Amr bin Abbas Basrah, Muhammad bin Ja'far Basrah, Syu'bah bin Al-Hajjaj Basrah, Ismail bin Abi Khalid Kufah. Nah, Syu'bah berguru kepada Ismail bin Khalid, dan Ismail bin Abi Khalid adalah seorang tabi'i. Qais bin Abi Hazim juga seorang tabi'i. Bahwasanya Amr bin Al-As berkata, Amr bin Al-As ini sahabat, udah sampai sahabat. Baik, udah kita iniin sanadnya nanti lagi, udah enggak lagi. Sekarang kita ke teks Amr bin Al-As. Qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar siapa? Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin. Ya, jiharan berarti terang-terangan, kalimatnya keras, ghaira sirrin. Penekanan nih. Kan kalau misalnya kita mendapatkan kalimat jiharan udah tahu keras, terang-terangan. Penekanan dari Amr bin Al-As ghaira sirrin. Jihar keras, enggak lembut, enggak maksudnya enggak tersembunyi kalimatnya.
Yaqul. Hah? Enggak bisik-bisik. Jadi berkata keras. Bukannya keras maksudnya keras marah, bukan, tapi enggak sungkan untuk mengeraskan kalimat, enggak sungkan. Inna ala abi. Perhatikan nih. Ini kita mempelajari matan. Kalau misalnya kita belajar sendiri, kita bisa salah paham. Inna ala abi. Kemudian lanjutin kemana? Tiba-tiba qala Amr. Inna ala abi qala Amr gitu kan. Enggak mungkin Rasulullah bilang inna ala abi qala Amr. Udah gitu fi kitab Muhammad bin Ja'far bayat. Muhammad bin Ja'far kan Gundar ngapain? Enggak nyambung. Nah, di sini gimana kalimatnya? Ada item-itemnya enggak di situ? Walakin. Walakin. Laisu atau walakin? Di sini nggak ditulis. 5990 coba. Atau jangan ada perbedaan di situ gimana tuh? Inna. Nah. Antum ada walakinnya di situ? Emang ada walakin? Yang terakhir. Walakin langsung. Oh? Coba antum baca. Inna ala abi. Inna alani qala amrun fi kitab Muhammad bin Ja'far al-Bayad laisu. Nah, itu tuh. Inna ala abi laisu bi auliyai. Itu kalimat Nabi SAW. Tapi ternyata di antara kalimat-kalimat tersebut ada potongan. Ada selipan dan ada potongan. Inna ala abi, sesungguhnya al artinya apa? Keluarga. Ini masalah ini. Kalau misalnya antum memahami ala abi, keluarga bapakku, bukan itu maksudnya. Ya. Makanya dikatakan oleh Amr ini siapa Amr di sini? Enggak mungkin. Amr bin As gimana? Amr bin As berkata di kitab Muhammad bin Ja'far Gundar ada putih-putih. Kan jauh datang sekali ya. Tahu dari mana emang dukun tah? Kok bisa tahu? Kalau Amr siapa nih? Itu dia, makanya jangan salah. Bisa antum bisa syirik ini nanti. Kalau Amr bin Abbas atau Amr bin Al-Abbas. Amr bin Abbas berkata, berarti ini yang berkata qala Amr itu adalah Imam Bukhari. Iya. Imam Bukhari mengatakan qala Amr guru saya berkata nih. Berkata gini, waktu saya ngecek baca kitabnya Muhammad bin Ja'far, ada putih-putih. Loh, kok gitu maksudnya apa nih? Bayat artinya putih-putih. Maksudnya gini. Aslinya hadisnya inna ala abi laisu bi auliyai. Ada antara abi dengan laisu itu ada satu kata yang dihapus. Muhammad bin Ja'far Gundar. Bukan noda ya, maksudnya kayak tipek gitu. Kita tipek gitu alhamdulillah. Kayak misalnya di kitab, kalau dulu kan kitabnya itu dari kulit gitu kan. Seperti kayak digini-giniin. Dihapus. Dihapus itu lafalnya. Ya. Itu maksudnya. Jadi tadi kan ada kasih tahu bahwasanya Gundar itu bermulazamah sama Syu'bah, gurunya 20 tahun dan selalu menulis fawaid dari Syu'bah, hadis-hadisnya. Nah, ketika Gundar meriwayatkan hadis ini, kemudian udah tulis semuanya, melihat takutnya akan terjadi fitnah. Kalau misalnya setelah lafal abi ini disebutkan namanya siapa, ntar akan jadi fitnah. Ya. Karena lafalnya ini inna ala abi fulan laisu bi auliyai. Mereka bukanlah aulia saya. Kata Nabi, bukanlah pecinta saya. Bukanlah para wali saya. Takutnya pihak keluarga yang disebutkan namanya di sini ala abi siapa? Keluarga kan, takutnya mereka tersinggung. Bisa paham gak sih? Paham Mas Ani? Hah?
Misalnya ini kita lihat, misal contoh. Inna, kalau di saya andai inna ala Abi Thalibin laisu bi auliyai misalnya. Sesungguhnya keluarganya Abu Thalib misal laisu bi auliyai, mereka bukan para pecinta saya, bukan para pembela saya. Itu gimana kalau misal antum keturunan Abi Thalib? Kalau antum keluarga Abi Thalib gimana? Kesel kan? Padahal di antara keluarga Abi Thalib kan ada Muslim. Siapa? Ali. Ya enggak? Ali radhiyallahu anhu, anaknya Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Nah, dan Alawiyin setelahnya gitu loh. Setelahnya. Nah, ditakutkan terjadi fitnah gitu kan? Nah. Jadi dihapus. Tetapi di sini ada juga kan kalau di zaman dahulu, di zaman Bukhari, ya. Ini kemudian hadis riwayat Bukhari ini dibaca oleh orang-orang setelah Bukhari. Kan waktu itu nggak ada item-item kayak gini ditebelin, nggak ada garis, nggak ada titik dua, nggak ada kan? Ya nggak ada dulu kan, zaman dulu nggak kayak gini, nggak seenak ini buku itu. Zaman dulu datar, tulisan gitu terus gitu, datar aja. Misalnya mungkin kalau di sini ada ya. Ini kalau Taqribut Tahdzib. Nah, ya semeriwing kan? Tuh. Kalau dulu tintanya tebel doang dulu. Di sini tebel tipis, dulu itu tebel doang. Oh, kayak gini contohnya. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, inna ala abi qala Amr fi kitab Muhammad bin Ja'far bayal. Laisu bi auliyai. Perhatikan nih. Antum anggap kalimat inna ala abi qala itu nyambung semua. Nah, ternyata sebagian memahaminya begini. Inna ala abi bayadin laisu bi auliyai. Kan dulu enggak ada harokat. Paham enggak? Jadi inna ala abi. Kan abi di sini ada nanti mudhaf ilaihnya ada. Qala Amr berkata dalam kitabnya Muhammad bin Ja'far Gundar ada kata bayad. Paham enggak di sini? Berarti ada orang yang salah, ada ulama yang salah memahami hadis ini. Mereka bilang kalimat nabinya begini. Inna ala abi bayadin laisu bi auliyai. Paham enggak? Mas Ari paham enggak? Coba lihat bukunya aja, jangan lihat ana. Lihat bukunya Pak Ari. Lihat di sini. Sebagian ulama mereka memahami begini. Inna ala abi bayadin laisu bi auliyai. Berarti sesungguhnya keluarga Abu Bayad itu bukan para pembelaku. Kenapa kok mereka ada yang salah paham gitu? Karena mereka menganggap Amr bin Abbas mengatakan dalam kitab Muhammad bin Ja'far sama dengan Bayad. Paham gak sih? Hah? Antum paham gak? Paham. Antum bisa paham? Setengah-setengah atau masih full? Setengah. Di sini kan untuk lihat kalimatnya. Inna ala abi, kan menunggu mudhaf ilaih, menunggu abi siapa nih? Nah, ada ulama yang memahaminya. Amr bin Abbas berkata, ini dalam kitabnya Muhammad bin Ja'far tertulis bayad. Berarti inna ala abi bayadin laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarganya Abu Bayad itu bukan pembelaku. Paham? Nah, ini pemahamannya salah. Bayad di sini bukan nama suku, bukan nama siapa, bukan. Tapi bayad di sini putih, maksudnya putih kertas gini, ada kertasnya nggak ada tulisan gitu loh di bagian setelah abi ini. Jadi Amr ketika melihat kitab gurunya Muhammad bin Ja'far Gundar itu, pas ngelihat hadis ini, inna ala abi titik-titik laisu bi auliyai, gitu ya ibarat gitu. Ya, malah sebagian ulama memahaminya inna ala abi bayadin karena melihat di teksnya Al-Bukhari ini. Padahal dalam Arab apalagi Quraisy tidak ada suku namanya Abu Bayad. Enggak ada suku keluarga namanya Abu Bayad.
Ya berarti alhamdulillah kita terbantukan sebenarnya di sini dengan teks modern ini. Mungkin kalau misalnya antum ke teks yang kuno akan memahami yang sama seperti mereka. Inna ala abi bayadin enggak ada. Ya. Baik, sekarang inna ala abi. Siapa nih? Itu terus kemudian para ulama mencari-cari siapa nih ya? Mencari-cari. Nah, Ibnul Arabi ini pengen tahu nih ala abi siapa gitu kan? Kok Muhammad bin Ja'far menutupnya? Karena takut terjadi fitnah. Abu Bakar Ibnul Arabi, imam hadis dan fiqih dan tafsir dari mazhab Maliki, dalam kitab Sirajul Muridin sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, dikatakan kana, kata Ibnu Arabi, kana fi asli hadits Amr bin Al-As anna ala Abi Thalib. Maksud dari hadis ini inna ala Abi Thalib. Nah, faghuyira, maka diubah ala Abi Fulan atau dihapus. Nah, kemudian orang-orang ketika melihat Ibnu Arabi menafsirkan inna ala Abi Thalibin, maka orang-orang para ulama langsung, dasar Ibnu Arabi benci sama ini dia. Langsung marah-marah orang-orang. Paham enggak di sini? Jadi Ibnu Arabi di sini menafsirkan inna ala Abi Thalibin laisu bi auliyai. Mereka bukan para waliku. Para pembelaku. Orang-orang langsung marah kan? Ya enggak terima. Masa keluarga Abu Thalib kan ada Ali, ada ini, ada itu. Tapi Ibnu Hajar kemudian membela yang mengingkari kalimat, yang mengingkari ijtihadnya Ibnu Arabi itu enggak benar juga. Karena ternyata ada di kitab Mustakhraj Abi Nuaim. Mustakhraj Abi Nuaim itu melengkapi kitab Sahih Bukhari, maksudnya mendatangkan sanad-sanad lain untuk hadits-hadits Bukhari dari jalur Al-Fadl bin Al-Muwaffaq dari Anbasah bin Abdul Wahid dari Bayan bin Bishr dari Qais bin Abi Hazim dari Amr bin Al-As. Ada enggak sanad ini di Bukhari? Nah, sanad selanjutnya lihat Anbasah dari Bayan, dari Qais, dari Amr. Tapi kalau di Bukhari cuma gini, walakin lahum rahimun abuluha bibalaliha. Tapi kalau di dalam Mustakhraj Abi Nuaim dikatakan secara marfu, Nabi SAW berkata begini, inna libani Abi Thalibin rahiman abuluha bibalaliha. Tersebut jelas ada Abu Thalibnya. Berarti bisa dikatakan di sini inna ala Abi Bayadin Thalibin. Gimana tuh? Sesungguhnya keluarga Abu Thalib bukan pembelaku. Gimana tuh? Padahal kita tahu Abu Thalib sendiri pembela Nabi SAW. Anaknya Ali radhiyallahu anhu juga pembela Nabi, dan keluarga setelahnya juga. Jadi keluarga Alawiyin. Tapi di sini Nabi SAW mengingkari. Nah, gimana? Dikatakan oleh para ulama, Ibnu Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwasanya maksud dari penafian ini adalah an-nafyu man lam yuslim minhum, menafikan keluarga yang belum masuk Islam dari kalangan Abu Thalib. Berarti bukanlah sebagian keluarga Abu Thalib itu pembelaku, bukan pembelaku mereka. Ini yang disebut itlaqul kulli wa iradatul ba'di, memutlakkan semua namun maksudnya adalah sebagian. Jadi ibarat semua orang Indonesia itu pemalas gitu misalnya. Itu memutlakkan semuanya, menggeneralisir, tapi maksudnya sebagian. Berarti kita tafsirkan di sini benar-benar nih, harus nih, jangan sampai kita salah. Ini nanti kalau kaum Syiah bisa masuk sini. Lihat tuh dalam Bukhari, lihat dalam Fathul Bari, Alawiyin dijelek-jelekan, keturunan Ali dijelek-jelekan. Nah, antum bisa membela dengan bahwasanya ini namanya itlaqul kull wa iradatul ba'd, yaitu memutlakkan, menggeneralisir semuanya, yaitu keluarganya Abu Thalib,
Tapi yang dimaksud sebagiannya itu siapa? Orang-orang yang kafir dari keluarga itu. Ya. Orang-orang kafir dari keluarga itu. Ya, sesungguhnya keluarga Abi Thalib itu bukan para pembelaku. Wah, itu kan orang-orang langsung marah itu dengar itu. Di sini ini penting kita termasuk insyaallah. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Ini i'rabnya harus penting kita ketahui i'rabnya. Innama artinya melainkan, waliyallah gitu kan. Aslinya tadi dari waliyi gitu aja. Tapi karena iltiqa as-sakinain, bertemunya dua sukun, maka dibaca waliyallah. Aslinya waliyi Allah wa salihul mu'minin. Waliyi khabar, mubtada. Kan? Waliku yaitu penolongku, pembelaku siapa? Allah. Khabarnya Allah di sini lafal jalalah sebagai khabarnya. Wa salihul mu'minin, dan yang soleh dari kaum mukminin itu pembelanya. Syuf, ada nggak orang-orang mukmin yang nggak soleh? Ada. Nah, yang membela Rasul itu hanyalah orang-orang soleh. Gimana membela Rasul itu kayak gimana caranya? Ia mempelajari hadis-hadisnya seperti ini, alhamdulillah, kemudian menyebarkannya, mendakwakannya, mempraktekannya depan umat. Itu adalah salihul mukminin. Itu yang disebut walinya para Rasul. Walinya Rasulullah SAW, yaitu pembelanya Rasul SAW. Baik. Berarti mungkin nggak kita masuk ke kategori ini? Mungkin nggak? Mungkin, dan insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Nah, berarti kekeluargaan itu tidak melazimkan pembelaan atau kewalian, ya, dalam Islam. Maksudnya kewalian bukan wali nikah dan semacamnya, tapi wali dalam artian pembelanya, bukan, nggak mesti. Nah, bahkan orang jauh sekalipun yang kita dari Indonesia seperti ini, gak ada keturunan Arab, bisa menjadi walinya Rasulullah SAW, yaitu pembelanya beliau SAW. Ya. Tapi kemudian kita lanjutkan sampai akhir hadis. Zada Anbasah bin Abdul Wahid. Nah, Anbasah dengan Al-Bukhari enggak ketemu. Berarti ini hadis yang di mu'allaq namanya. Antara Al-Bukhari dengan Anbasah itu ada cucunya Anbasah. Ya. Ada cucunya Anbasah. Ingat, Anbasah bin Abdul Wahid tidak bertemu dengan Al-Bukhari. Melainkan berarti ini Zada Anbasah bin Abdul Wahid. Ini adalah hadis mu'allaq, yaitu Al-Bukhari menghapus syekhnya, kemudian langsung ke atasnya syekh. Tapi di kitab lain, di bab lain, Al-Bukhari menyambungnya, yaitu dari Muhammad bin Abdul Wahid bin Anbasah bin Abdul Wahid. Ya. Ingat. Al-Bukhari meriwayatkan hadis walakin lahum rahimun Abu Luhab Baladiyah, itu sanadnya begini, dari Muhammad bin Abdul Wahid bin Anbasah bin Abdul Wahid, dari kakeknya yaitu Anbasah bin Abdul Wahid. Mas Ari bisa paham? Ana ulangi di sini. Misalnya Bukhari. Ya, di sini ana meriwayatkan di sini secara mu'allaq, yaitu diputus syekhnya. Langsung ke Anbasah, Zada Anbasah bin Abdul Wahid. Padahal ana enggak pernah bertemu dengan Anbasah. Ana bertemu dengan cucunya saja. Cucunya namanya Muhammad bin Abdul Wahid. Ana bilang berarti sanadnya kemudian dalam kitab lain ana sambungkan dari Muhammad bin Abdul Wahid bin Anbasah bin Abdul Wahid. Berarti Abdul Wahid ini dua orang. Bapaknya Muhammad dan bapaknya Anbasah. Iya, kakeknya paling tinggi Abdul Wahid, punya anak namanya Anbasah. Anbasah punya anak mirip kakeknya Abdul Wahid. Abdul Wahid punya anak Muhammad. Itu dalam tradisi Arab tuh sering kali kayak gitu. Nama anak disamain dengan nama kakek. Iya. Misalnya nanti anak antum
punya anak namanya Rahmat Latif juga. Kalau di Indonesia nggak ada kayak gitu, nggak ada. Mendingan pakai nama Suprato daripada pakai nama sama kakek. Gitu. Tapi kalau Arab biasa kayak gitu, Arab biasa. Terlebih kalau namanya Abdullah dan Abdul Rahman sering. Tapi berarti dalam riwayat Bukhari dari Muhammad bin Abdul Wahid bin Anbasa bin Abdul Wahid, dari Anbasa bin Abdul Wahid, dari Bayan, dari Qais, dari Amr bin Al-As. Tadi Anda ceritakan dalam kitab Mustakhraj Abi Nuaim, ya. Itu ada riwayat dari Anbasah juga, dari Bayan, dari Qais, dari Amr bin Al-As, berkata, Sami'tu Nabi SAW. Nah sekarang di riwayat Bukhari, aku telah mendengarkan Nabi SAW bersabda, walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha. Melainkan mereka memiliki kasih sayang. Abulluha, saya percikan kasih sayang itu dengan percikan-percikannya, percikan kasih sayang. Yakni asluha bisilatiha. Ya ini saya menyambung tali kasih dengan penyambungan. Jadi misal, walaupun misal bukan walinya Rasul, bukan pencintanya Rasul, bukan pembela Rasul, Rasulullah tetap menyambung rahim terhadap mereka karena keluarga. Paham gak di sini? Iya. Ini di antara faedahnya adalah bahwasanya pembelaan terhadap Rasul itu tidak mesti dari keluarganya Rasul. Tidak mesti dari kalangan habaib misalnya. Ya, orang sebagian terlalu mengagungkan mereka. Tapi bisa jadi dari orang jauh yang mempelajari sunnah Nabi, sirah Nabi dan mengamalkan hadis-hadis Nabi. Yang kedua, kalaupun di antara keluarga kita ada yang bukan pembela kita atau bahkan musuh kita, tetap kita memercikan rahmat kepada mereka, rahim kepada mereka, tali kasih kepada mereka. Ya, itu di antara faedah-faedah hadis yang kita pelajari 5990. Ya, jadi sampai sini aja insyaallah. Ya, bakal letih. Atau mau kita sekalian adain daurah sampai zuhur. Enggak bakal kuat. Ya, cukup sampai sini aja insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.